Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang anak muda yang sangat kreatif ini. Kita ke Alvin. Alvin, ini sebenarnya tadi sebelum break kita berbicara tentang riset atau penelitian. Nah, kira-kira karena video ini mengandung nilai edukasi ya Dika, jadi memang harus sangat hati-hati dalam menentukan kontennya. Nah, kira-kira berapa lama prosesnya dan tahapannya seperti apa sehingga kemudian diproduksi dan produksinya pun berapa lama, Alvin? Kalau proses riset sendiri itu bisa seminggu atau kurang gitu. Kalau dalam prosesnya pertama-tama pasti kita nentuin topiknya dulu, kemudian baru kita mulai cari-cari dari bahannya. Kita sih bahannya harus yang ilmiah ya, karena terbiasa dari perkuliahan juga gitu, harus yang udah ada sumbernya gitu, terutama dari jurnal-jurnal internasional. Atau kalau nggak ada kita cari di website yang emang bukan hasil tulisan dari sendiri gitu. Oke, ada kesulitan nggak saat proses riset, apalagi kalau dari jurnal-jurnal internasional dengan tata bahasa yang juga kadang-kadang sulit dimengerti gitu ya? Ada nggak kesulitan? Mungkin ada beberapa topik yang agak sulit gitu, karena cuma dibahas di negaranya, misal di Jerman atau di berbahasa Prancis atau berbahasa yang lainnya. Jadi kita sulit mengerti karena paling fasihnya itu bahasa Inggris gitu. Nah, caranya gimana dengan bahasa-bahasa yang di luar bahasa Inggris misalnya? Kita cari keyword yang lain gitu, yang masih agak sesuai gitu. Kalau nggak di jurnal internasional lain atau di website tertentu. Oke, yang menentukan topik tuh kemudian siapa? Apakah memang mengikuti tren dari media sosial atau kemudian teman-teman berpikir sendiri, bagusnya yang ini nih gitu? Kalau nentuin topik sih pasti kita pertama-tama diskusi dulu, kemudian kita cari topik yang paling banyak dipertanyakan juga, mungkin lagi fenomena yang lagi berkembang itu apa, lalu kita bahas. Oke, jadi kadang-kadang juga ada fenomena yang berkembang bisa dibahas ya. Nah, ini kalau ke Gerald nih, ini kan bagian animasi, jadi setidaknya mengemas bagaimana semenarik mungkin. Saat mencerna kontennya bagaimana? Apakah dipilih kira-kira tema yang ini kita bikin seperti apa gitu bentuknya? Ataukah memang sudah ada benang merah dari setiap animasinya akan sama dengan misalnya memunculkan satu tokoh gitu? Kalau saya ralat tuh, saya yang ilustrasi, yang animasi yoga. Cuma dari ilustrasi sendiri sih kita udah pakai ilustrasi itu namanya flat design. Jadi dengan pewarnaan yang simple dibandingkan yang lebih apa ya? Bilangnya itu cuma memakai lebih ikonik dan lebih simple dengan pewarnaan yang mungkin lebih cerah dan lebih enak dilihat mata gitu, ketimbang mungkin penggunaan pop art atau yang lain. Nah, ilustrasi sendiri lebih menggunakan flat design itu karena tadi yang dianimasikan juga lebih mudah dan sedang digunakan saat ini lah, lagi digandrungi lah. Lagi digandrungi. Oke. Ini kalau kita lihat kan, kalau berbicara tentang edukasi, apalagi sebuah ilmu pengetahuan, berarti kan ini sangat membutuhkan waktu ya untuk teman-teman di luar sana untuk mengerti dan memahami. Tapi kalau kita lihat ya Dika, itu durasi videonya rata-rata antara 2 sampai 5 menit. Bagaimana kemudian teman-teman dari kok bisa meminimalkan supaya bisa sangat akurat sekali dengan waktu yang hanya 2 sampai juga, betul sekali 2 sampai 5 menit saja. Kalau durasi itu sendiri sih kami mengerti kalau durasi yang panjang pasti orang akan bosan gitu, apalagi yang kita sajikan itu sesuatu yang penting gitu. Kalau sampai orang-orang bosan itu jadi nggak ada artinya gitu. 2-3 menit itu emang kami ada template-nya sendiri, jadi ada susunan konstruksinya dari tiap skrip itu. Jadi ada pemaparan pendapat satu, teori satu, kemudian ada teori kedua, kemudian juga ada fakta menarik juga, terus di kesimpulan juga ada. Oke, selain dari jurnal-jurnal atau artikel, apakah memang ada narasumber langsung yang diwawancara untuk bisa istilahnya melengkapi konten kalian? Ada, kalau video-video tertentu yang kami kurang paham gitu pasti kami tanyakan kepada orang atau mahasiswa di bidang lain yang memang memiliki bidang yang berkaitan. Oke, jadi memang cukup lengkap ya dan memang dipikirkan dengan baik. Nah, ini kerja dari anak-anak muda yang kreatif dan juga inovatif. Kita pengen lihat deh, mengajak masyarakat untuk lebih mengenal kalian seperti apa. Ini dia tayangannya. Kanal YouTube Kok Bisa adalah salah satu konten amatir yang dibuat oleh anak Indonesia. Mengemas video edukasi pendek melalui konsep animasi dan motion grafis. Tujuannya menyebar informasi edukatif yang mudah diakses oleh masyarakat. Konten-konten yang dibuat dan diunggah ke dalam YouTube antara lain mengenai keberagaman hal yang ada di Indonesia, meliputi sosial, sejarah, ekonomi, dan lain sebagainya. Seperti video berjudul Kenapa Bendera Indonesia Merah Putih dan Kenapa 1 menit 60 detik. Oleh pembuatnya, kebanyakan informasi ini dirangkum dari teori jurnal ilmiah yang didapat dari kampus Universitas Indonesia. Gerald, salah satu pembuat video ini, memiliki tugas untuk membuat sebuah gambar.
sedangkan Yoga bertugas sebagai pembuat animasi dan pengisi suara. Proses pembuatan video ini membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. Salah satu konten edukasi yang paling mendapatkan like terbanyak adalah video berjudul Kenapa Rupiah Kita Melemah, di mana video ini mendapatkan like sebanyak 9.502. Sementara itu, umumnya konten video edukasi mereka disaksikan hingga mencapai 500.000 penonton. Meskipun Yoga, Alvin, dan Gerald masih berstatus mahasiswa, namun mereka dapat mengembangkan minat dan kemampuannya lewat kegiatan ini. Tontonan berkualitas adalah tayangan yang tidak hanya bersifat menghibur, namun juga dapat menginspirasi penontonnya untuk berbuat sesuatu. Oke, itu ya cara kerjanya simpel, di bawah pohon rindang dengan gadget kalian gitu ya. Kira-kira fun nggak sih ngerjain ini? Yang paling penting emang fun ya dulu. Ya maksudnya penyaluran hobi masing-masing kan. Dari Yoga yang emang hobinya di animasi, saya yang di ilustrasi, gambar-gambar, sama di Alvin yang lebih ke riset. Oke, jadi memang perlu fun dulu, perlu nyaman dulu ya saat mengerjakan sesuatu ya, Mas ya. Ini kalau kita lihat memang video ya, dan saya yakin menyasarnya anak-anak muda. Nah, menurut kalian apakah memang ini adalah sesuatu yang efektif untuk mengedukasi teman-teman di luaran sana melalui video? Kalau kami sendiri sih di ilmu komunikasi khususnya gitu belajar kalau media digital itu sekarang lebih berkaitan erat dengan usia anak remaja atau di atasnya sekitar umur 15-30 tahun gitu khususnya. Jadi kami berusaha mengandalkan media digital yang tidak memerlukan banyak biaya khususnya, kemudian juga memiliki engagement yang lebih erat dengan publik yang remaja itu. Oke, dianggap lebih potensial lah ya untuk bisa menyasar mereka. Tapi kira-kira sampai saat ini 8 bulan berjalan, apakah sudah ada feedback yang lumayan signifikan? Mungkin feedback yang sangat signifikan malah. Maksudnya kita kan memberi keleluasan kepada audiens untuk berkomunikasi dengan kita. Audiens sendiri juga ingin mengajukan pertanyaan. Kita sering membahas pertanyaan audiens yang mungkin kita kan di sini simplicity dan curiosity, di mana rasa ingin tahu itu bebas. Kita membiarkan audiens ingin bertanya mungkin hal-hal yang terdengar konyol. Mengapa sih 1 menit itu 60 detik itu kan maksudnya ya kita sudah tahu mungkin dari pelajaran, tapi kenapa harus begitu? Ternyata ada sejarah di baliknya, itu kita bahas. Oke, jadi sebenarnya audiens juga bisa ambil bagian ya untuk menelurkan ide-ide apa yang akan ditayangkan. Ini menarik sekali ya, seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi namun setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.